Pemirsa, bakal calon presiden Prabowo Subianto masih belum juga mengumumkan nama bakal cawapres yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024. Capres dari Koalisi Indonesia Maju tersebut kini tengah menjalani lawatan menemui kiai di Jawa Timur. Ada dua nama yang disebut-sebut sebagai kandidat bakal cawapres, namun masih belum mau diumumkan. Sebelumnya pemirsa, nama Khofifah santer dikabarkan sebagai cawapres atau ketua tim sukses Prabowo. Bakal calon presiden Prabowo Subianto terus bergerilya mencari dukungan dan bakal pasangannya sebagai calon wakil presiden 2024. Prabowo bertemu dengan puluhan kiai sepuh Jawa Timur untuk meminta restu. Dalam pertemuan itu juga disebut soal cawapres Prabowo sudah mengerucut kedua nama, namun masih dirahasiakan. Muhammad Abdurrahman Kautsar atau yang akrab disebut Gus Kautsar, pengasuh pesantren Al-Falah Peloso Kediri yang ikut mengantar para kiai menyampaikan soal cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Ya, beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau ajak itu, tapi pasti akan menunggu Bapak Jokowi dan Pak kayaknya begitu. Dari para kiai mungkin ada nama yang diusulkan? Oh, enggak ada. Sebelumnya, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah yang juga utusan dari Capres Prabowo mendadak menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan Gus Miftah dan Khofifah digelar tertutup selama 1 jam. Tak banyak yang terungkap dari pertemuan ini. Gus Miftah menyebut pertemuan untuk silaturahmi. Belakangan, santer kabar Khofifah diincar sebagai cawapres atau ketua tim sukses Prabowo. Tapi tadi sempat ditawari tim ses atau mungkin cawapres itu, Gus? Ya, memutuskan sesuatu itu kan bagi kita di kalangan Ahlussunnah kan nggak mudah. Jadi, ma khoba manis takhoro wala nadima manis tasaro. Artinya? Tidak akan rugi orang-orang yang istikharah, tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Hari ini kapasitas kita bermusyawarah saja. Dukungan kepada Prabowo Subianto memang mengalir deras dari santri dan kiai se-Jawa Timur. Prabowo dinilai istiqomah pada kebaikan dan dapat membuat Indonesia lebih maju dan berkah. Kunjungan Prabowo ke Jawa Timur disebut-sebut sebagai upaya mencari pasangannya di Pilpres 2024 mendatang. Lantas, siapakah bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo? Akankah nama tersebut berasal dari Jawa Timur? Tim TV One mengabarkan. Bakal calon presiden Prabowo Subianto terus bergerilya mencari dukungan dan bakal pasangannya sebagai calon wakil presiden 2024. Prabowo bertemu dengan puluhan kiai sepuh Jawa Timur untuk meminta restu. Ya, dalam pertemuan itu juga disebut soal cawapres Prabowo sudah mengkerucut kedua nama, namun masih dirahasiakan pemirsa. Muhammad Abdurrahman Kautsar atau yang akrab disebut Gus Kautsar, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Peloso Kediri yang ikut mengantar para kiai soal cawapres ini katanya diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto. Sebelumnya Kiai Haji Miftah pemirsa ini juga bertemu dengan Khofifah Indar Parawansa, menyebutkan ada, kemudian setelah bertemu ini menyebutkan ada katanya mau jadi calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Jadi pertanyaan, apakah cawapres atau tim ses? Tim ses, nah antara dua itu. Nah tapi kita nanti akan bahas ini pemirsa, apakah kira-kira sudah ada nama untuk calon wakil presiden? Dua nama ya? Mengkerucut dua nama, kita penasaran siapa namanya itu duanya. Apakah gerilya Prabowo Subianto ke Jawa Timur ini hendak memastikan langkah ke depan untuk menentukan pendamping dari Prabowo Subianto? Sudah bergabung bersama kami, luar biasa ini wajah-wajah yang juga menantikan siapa jadi pendamping Prabowo Subianto. Ada Bang Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra, ada juga Bang Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar, dan juga Bang Effendi Ghazali sepertinya menggunakan kaos timnas ini ya, komunikasi politik ya saya. Oke baik, pertama kita ingin menuju terlebih dahulu ke Gerindra terlebih dahulu. Bang Riza Patria, ada dua nama katanya mengkerucut akan menjadi pendamping Prabowo Subianto. Apakah betul demikian, Bang Riza Patria? Ya, bisa jadi memang apa yang disampaikan tadi juga saya baru mengetahui
sejauh ini memang banyak nama yang beredar. Seperti kita ketahui, kesepakatan kewenangan untuk menentukan calon wakil presiden Bapak Prabowo diserahkan pada Bapak Prabowo bersama dengan partai koalisi. Tentu ada Golkar, ada PAN, ada PBB, dan partai-partai non-parlemen lainnya. Jadi sekali lagi, siapapun nanti yang disepakati, diusulkan, apakah sudah 2 nama atau lebih, ya, kita serahkan pada mereka yang telah dimandatkan diberi amanah. Golkar sendiri mengusung Pak Erlangga, PAN mengusung Erick Thohir, PBB mengusung Yusril. Di luar nama-nama itu juga ada Ridwan Kamil, ada Mas Gibran, bahkan juga ada nama dari Yeni Wahid, ada Khofifah mungkin, Pak Mahfud, dan banyak nama lainnya. Prinsipnya, sejauh yang saya ketahui, Bapak Prabowo itu sangat baik, sangat bijak, dan sangat demokratis. Tentu siapa saja yang diusulkan oleh pimpinan partai koalisi maupun tokoh-tokoh, ormas, akan dipertimbangkan sebaik mungkin, dan pada waktunya nanti akan dibahas, dimusyawarahkan, dan diputuskan bersama. Apakah sampai hari ini sudah ada 2 nama, saya belum mendengar langsung, mungkin kita mendengar dari media. Silakan saja kita semua boleh memberikan pendapat, masukan, tapi sekali lagi semua punya kesempatan yang sama, kesempatan yang baik untuk menjadi cawapres Bapak Bang Ahmad Prabowo. Riza. Yang pasti calon tersebut tentu mendapatkan dukungan dari pimpinan partai koalisi dan terlebih nantinya mendapat dukungan dari seluruh masyarakat ini. Bang Ahmad Riza, soal mengerucut 2 nama bukan dari media, Bang. Kami juga baru mendengar dari Gus Kausar setelah Prabowo Subianto bertemu dengan puluhan kiai di sana. Apakah ini ada petunjuk kiai, ada restu dari kiai bahwa nama ini loh yang cocok buat Prabowo Subianto ini sudah jelas, makin terang benderang, Bang Ahmad Riza? Ya, makanya dari media melalui Gus Kausar kan. Oke. Saya tidak dengar langsung dari Bapak Prabowo atau dari Pak Dasko atau dari Pak Muzani atau pimpinan partai lainnya. Jadi kita mendengar melalui media, bila itu dari Gus Kausar. Yang pasti semua punya kesempatan yang sama, kesempatan yang baik. Mari kita hormati pimpinan-pimpinan partai koalisi yang bergabung, yang punya share, punya saham, punya kesempatan yang sama, kesempatan yang baik juga untuk mengusulkan. Saya kira semua baik lah ya, tinggal kita mencari nanti di antara nama-nama siapa yang harus diputuskan, karena memang cuma ada 1 seat ya, kursinya untuk cawapres, dan saya kira tidak lama lagi kan pendaftaran sudah di pertengahan tanggal 19 Oktober sudah dimulai, jadi tentu sebelum itu pasti diputuskan. Dan hari ini juga Pak Prabowo keliling Surabaya untuk kunjung bersilaturahmi, mendengarkan masukan dari para kiai, para nyai semua. Nah, apakah kunjungan ke Surabaya itu untuk memastikan nama calon wakil presidennya, Bang Riza? Ya, bisa saja itu merupakan bagian untuk mendapatkan masukan, sudah pasti ya. Tapi sekali lagi tidak langsung diputuskan. Setelah ketemu tentunya Bapak Prabowo pasti nanti akan bertemu terlebih dahulu dengan pimpinan partai koalisi yang bergabung dan menyampaikannya, mendiskusikannya. Setiap ada progres, perkembangan, update, pasti didiskusikan, disampaikan, dimusyawarahkan dengan seluruh pimpinan partai koalisi. Meskipun Bapak Prabowo adalah presnya, tapi beliau pasti menyampaikan, mendiskusikannya dan membahas pimpinan partai koalisi. Jadi kunjungan-kunjungan ke Surabaya adalah satu yang baik, terlebih kita tahu bahwa Surabaya ini merupakan provinsi yang besar penduduknya dan memang menjadi perebutan semua capres atau pasangan pilpres pada 2024 nanti, di antaranya adalah penduduk masyarakat di. Baik, partai mitra koalisi semuanya mengusulkan nama untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Nanti kita dengarkan bagaimana dari Partai Golkar, apakah tetap dengan nama Erlangga Hartarto atau sekarang diskusinya sudah mengarah ke 2 nama tadi. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang, pemirsa. Kita langsung ke Bang Doli Kurnia melihat komunikasi di antara mitra partai di koalisi
Indonesia Maju jelas masih terus terjadi, tapi apakah Golkar sudah mendengar mengenai dua nama yang mengerucut ini atau tetap mengusulkan Airlangga Hartarto, Bang Doli? Ya, pertama saya juga baru dengar nih Pak Ustaz ada berita dari TV1 ya. Ada hasil pertemuan di Pak Prabowo dengan beberapa kiai di Jawa Timur. Kemudian ada spekulasi ya, muncul dua nama. Padahal sebenarnya kan dalam pertama kali koalisi ini terbentuk, salah satu kesepakatannya adalah untuk penentuan calon wakil presiden itu nanti akan dibicarakan secara musyawarah bersama dengan ketua umum partai politik yang lain. Dan setahu saya sampai sejauh ini tentu inisiatif pertemuan itu kan dari Pak Prabowo. Pak Prabowo belum pernah mengumpulkan ketua umum partai politik yang khusus agendanya memberikan calon wakil presiden. Nah, bahwa selama itu sebelum ada pertemuan itu kemudian Pak Prabowo bersilaturahim, kemudian menyerap aspirasi atau bahasa tadi yang dimunculkan di TV1 gerilya gitu ya. Ya memang harus gerilya kan, kalau kita kan mau menang ya. Pak Prabowo atau siapapun yang menjadi koalisi Indonesia Maju ini harus keliling terus, harus gerilya terus, baik untuk memperkuat jaringan dukungan kemenangan, juga tentu khususnya Pak Prabowo menyerap aspirasi kan. Apalagi tadi kan diberitakan ketemu dengan kiai-kiai di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini kan menjadi wilayah yang penting ya, yang kita hitung menjadi salah satu wilayah yang akan menentukan kemenangan ya. Battlefield itunya kan ada sebetulnya dalam pemilu presiden itu ada salah satu di Jawa Timur gitu. Nah, apalagi kan kompetitor kita juga melakukan juga hal yang sama dan kemudian berupaya untuk mencari perwakilan dari Jawa Timur. Jadi itu sesuatu yang memang menjadi bagian dalam proses nanti sampai pada penetapan calon wakil presiden. Nah, kalau Golkar sendiri sampai sekarang tentu kita belum mengubah sikap ya. Kami tetap mempunyai satu nominasi tunggal namanya Pak Airlangga Hartarto. Jadi nanti dalam pembicaraan secara musyawarah di antara ketua partai politik itu tentu Golkar melalui Pak Airlangga ya mengusulkan nama Pak Airlangga Hartarto tetap sampai hari ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin ke Bang Effendi Ghazali. Bang Effendi Ghazali, kalau kita lihat Golkar masih tentu memiliki hanya satu saja sejauh ini nama Airlangga Hartarto. Kemarin kita melihat bahwa ada utusan dari Prabowo Subianto itu berkunjung bertemu dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa. Tapi kalau kita lihat sebetulnya apakah nantinya calon wakil presiden ini jangan-jangan memang dari Jawa Timur, tokoh Jawa Timur, atau mungkin ada peluang yang lain? Ya, kedatangan kalau di sini sebut gerilya ke Jawa Timur itu saya rasa untuk 4 pihak. Yang pertama bertemu dengan Yai, karena kita tahu ya kiai-kiai ini sangat penting ketika Caimin misalnya dengan Amin itu sudah mendapat mesin partai PKB yang real kan, karena pemilu ini bersamaan dengan legislatif. Jadi mesin partai itu bersama dengan Caimin lah. Karena itu pertemuan pertama itu dengan para kiai, yang mana tadi disebutkan ada 25 kiai ya, dan itu barangkali kiai-kiai dalam konteks kultural dan kiai-kiai akar rumput gitu. Nah, pada sisi lain tentu saja kalau bisa mendapatkan cawapres serta kalau meleset-meleset mendapatkan ketua tim sukses atau posisi penting pada bagian tim sukses, serta yang agak penting juga sebetulnya bertemu dengan anak muda ya. Karena kami punya survei yang sedang dijalankan oleh para komunikolog di Jawa Timur. Jadi ada 4 tujuan daripada gerilya ini. Nah, sebab sekarang tentu saja kita mau bicara tentang siapa nama yang 2 yang disebut-sebut itu. Kami senang sekali karena kebetulan saya pernah bertemu agak lama dengan Ibu Khofifah ya, 4 jam lebih bersama dengan komunikolog di Jawa Timur, Suko Widodo. Komunikolog ini juga masih terus melakukan riset, bahkan mereka enaknya jadi komunikolog itu ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, di Jawa Timur kalau tadi disebutkan mengerucut menjadi 2 nama, maka dengan cepat saya mau mengatakan harus ada tambahan lagi, yaitu kalau MK memutuskan boleh ada pengajuan wakil presiden itu ya, bukan persoalan di 35 tahunnya, tapi pada persoalan selama memiliki pengalaman dalam pemerintahan. 5 atau 6 kata itu menjadi penting. Kalau itu ada, maka kita menduga nanti pasangannya adalah Prabowo Gibran.
Jika itu tidak keluar atau MK mengatakan itu open legal policy atau hanya boleh berlaku di pemilu 2029, maka betul sekali barangkali muncul dua nama itu. Bahkan boleh dikatakan satu nama adalah bagian dalam dari NU ya, Muslimat barangkali. Yang satu nama lagi adalah dari profesional. Begitu Andromeda dan Tessa. Baik, kami juga ingin tahu sebenarnya kapan tenggat waktunya ini? Kapan diumumkan kepada publik siapa yang akan menjadi pendamping Prabowo Subianto? Apakah tadi kata Bang Effendi Ghazali menunggu nanti hasil putusan MK nama Gibran Raka Buming Raka yang akan masuk? Sesaat lagi Bang Ahmad Riza Patria ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa. Saya ingin ke Bang Riza Patria. Bang Riza Patria, sampai sejauh ini belum diumumkan siapa nama wakil calon presidennya. Apakah memang benar untuk menunggu dulu hasil putusan soal batasan usia? Ya saya kira kalau memang belum diumumkan, karena memang masih banyak calon-calon yang potensial yang ada, dan kami masih memiliki waktu yang cukup dengan batas waktu sekarang ya. Tentu kita tahu bersama bahwa apapun nanti yang menjadi cawapres, semua pasangan, tidak hanya Pak Prabowo, tentu akan memberikan kontribusi yang baik, kontribusi baiknya. Sehingga kami merasa tidak harus terburu-buru untuk segera memutuskan siapa yang menjadi cawapres Prabowo. Dan dilakukan Bapak Prabowo dan partai-partai koalisi untuk terus keliling ke basis-basis massa, ke daerah-daerah, menemui tokoh-tokoh, kiai, nyai, buruh, nelayan, mahasiswa, pemuda, semua juga terus dilakukan setiap hari di sela-sela waktu kesibukan Menhan, dan tentu pimpinan partai koalisi juga keliling ke seluruh Indonesia dengan jajarannya masing-masing. Ini juga merupakan bagian dalam rangka mendengarkan langsung aspirasi, masukan, menyaring. Jadi sekali lagi kita tunggu saja waktunya. Nama-nama yang beredar sudah kita ketemu bersama. Seperti tadi saya sebutkan, Golkar mengusung satu nama, Pak Erlangga, PAN mengusung Pak Erick Thohir, bahkan ditambah Pak Muhadjir Effendi ketika ulang tahun kemarin. Kemudian juga PBB mengusung Pak Yusril, bahkan ditambah Mas Gibran. Di luar itu ada nama-nama lain seperti Ridwan Kamil, Mbak Yeni mungkin, Mbak Khofifa, Pak Mahfud, dan semua lah. Semua yang mengusulkan siapa saja, tidak hanya partai koalisi mengusung, tapi para ormas, para tokoh itu kami tampung, kami akomodir, dan pada waktunya nanti akan dibahas bersama. Prabowo tidak hanya baik dan bijaksana, tapi sangat demokratis. Bahkan sejauh yang saya tahu, beliau itu tidak pernah mengedepankan kepentingan pribadinya, sekalipun menentukan cawapres ini satu yang sangat penting, ya. Tidak hanya bagi pribadi, bagi partai, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi beliau justru ingin lebih banyak mendengarkan masukan dari seluruh organ-organ di Republik ini, partai politik, ormas, dan semuanya. Jadi sekali lagi, yang sejauh yang saya tahu, Bapak Prabowo akan terus mendengarkan masukan dari siapa saja. Baik Bang Ahmad Riza Patria, banyak nama yang sudah disebutkan. Kita ke Bang Effendi Ghazali. Bang Doli, apakah sudah tersambung bersama kami Bang Doli? Baik, sudah, cuman ada kesalahan teknis nih videonya. Baik, Bang Doli Kurnia, apakah memang betul Bang Doli Kurnia dari Partai Golkar juga mendorong nama Gibran Raka Buming Raka selain nama Airlangga Hartarto untuk menjadi pendamping dari Prabowo Subianto? Ya, sejauh ini kan kalau bicara tentang keputusan formal resmi itu kan berdasarkan keputusan yang melalui mekanisme resmi partai, ya, baik itu melalui Munas, kemudian Rapimnas, Rakernas, itu semuanya diputuskan nama satu nama Pak Erlangga Hartarto. Nah, memang ada kemudian pembicaraan-pembicaraan ya di antar partai politik yang kemudian mengemuka pada saat itu salah satunya nama Pak Gibran, karena koalisi Indonesia Maju ini kan juga terbentuk juga berkat komunikasi yang cukup panjang, termasuk juga dengan Pak Presiden kan. Nah kemudian ada kemudian mengemuka ya nama wali kota Solo itu yang kemudian akan menjadi masuk juga dalam pembicaraan dalam musyawarah itu. Nah tapi
Itu semua nanti akan tergantung dalam musyawarah itu. Tapi kalau ditanya hari ini Golkar, ya itu seperti yang saya sudah katakan tadi, tetap satu nama, namanya Erlangga Hartarto. Oke, baik. Nah, sekarang saya terakhir ingin ke Bang Effendi Ghazali merujuk pada judul kita sore hari ini, Prabowo gerilya ke Jatim, cari capreskah atau cari cawapreskah begitu Bang Egy. Sebetulnya kalau dari segi elektoral, mencari calon wakil presiden kalaulah memang benar-benar di Jawa Timur, sebesar apa bisa mendongkrak elektoralnya dari segi elektoral, suara maksudnya, Bang Egy? Iya, Jawa Timur ini kan nomor 2 terbesar ya jumlah pemilih setelah Jawa Barat dengan kurang lebih 31 sampai 32 juta pemilih. Nanti tergantung ada penambahan lagi dari TPS ini dan sebagainya. Tapi poin yang lebih penting seperti kata Bang Ahmad Doli Kurnia tadi, ini memang battleground. Sebagaimana kita bayangkan punya pengalaman ya, tidak terlalu berhasil di Jawa Timur. Walaupun di Madura misalnya memperoleh dukungan yang sangat kuat. Nah, poin-poin yang tadi disampaikan oleh peneliti-peneliti kita, antara lain Suko Widodo itu adalah ini kan dalam rangka melakukan pendekatan tepatnya ketika time is ticking, waktunya itu sedang jalan terus menjelang pendaftaran, seperti digambarkan Ahmad Riza Patria tadi, harus ada sowan dan musyawarah kepada siapa, kiai-kiai, kemudian muslimat, ditambah lagi bahkan kalau perlu sekarang itu dengan anak muda, karena menurut hasil survei kami yang terakhir itu, di kalangan muda yang menjadi utamanya wilayah kemenangan dari Prabowo sekarang sudah mulai agak kesusul oleh Ganjar di Jawa Timur. Jadi sekali lagi, posisi Jawa Timur ini menjadi penting. Kalau saja misalnya ada salah satu nama yang betul-betul bisa membawa sebagian besar suara dari Jawa Timur, karena kita yakin Caimin atau Amin akan bekerja keras di sana, maka ini akan memberikan peluang memenangkan langsung melalui nama yang betul-betul berakar di Jawa Timur. Tetapi pada bagian lain, kalaupun tidak, tentu menjadi katakanlah sebagai ketua tim pemenangan itu juga melakukan kedekatan dengan para pemilih di Jawa Timur. Sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Gus Kautsar, ada 2 nama tadi ya. Menurut saya nama itu berkisar pada profesional dan kita sudah tahu siapa, atau yang selama ini sebagai bagian dari NU dan Muslimat juga. Kita juga sudah tahu siapa. Kita kami kebetulan sempat berdiskusi dengan mereka dan peluang itu ada, Andromeda dan Tessa. Baik, terima kasih banyak Bang Effendi Ghazali, kemudian Bang Ahmad Riza Patria dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih. Selamat petang semuanya. Pak Doli, Pak Effendi Ghazali.